Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Mutiara dari Selatan, bagian 4. Rangga duduk merenung sendiri sambil memandang ke arah desa Sintruk. Diyakini kalau ini adalah tujuannya yang terakhir dari pesan-pesan yang tertulis di atas selembar daun lontar. Sejak sampai di desa itu, tidak ada lagi pesan-pesan yang diterimanya. Hanya saja masih belum dimengerti, untuk apa orang yang menamakan diri Mutiara dari Selatan itu menggiringnya ke tempat ini. Tempat yang aneh dengan peristiwa-peristiwa yang membuat kepalanya serasa akan pecah. Dan kini dia sendiri tidak tahu di mana kini berada. Kencana, desis Rangga tiba-tiba. Entah dari mana datangnya, tahu-tahu Rangga teringat gadis yang ditolongnya sehingga membuatnya sekarang ada di tempat sunyi mengerikan ini. Tempat ini ditumbuhi pohon-pohon besar yang sepertinya tidak pernah terjadi siang. Sepertinya selalu diselimuti gelap. Rangga sendiri jadi heran. Sejak masuk ke desa Sintruk, suasana di sekitar Gunung Sintruk ini selalu terlihat malam. Pendekar Raja Wali Sakti itu bergegas bangkit berdiri, tapi sesaat kemudian menjadi tercenung. Dia tidak tahu di mana Kencana dan ibunya kini berada. Apalagi untuk mengetahui di mana tembusan jalan rahasia yang dimasuki kedua wanita itu. Jalan satu-satunya hanya melalui rumah itu kembali. Tapi tidak mungkin. Rumah itu sekarang ini pasti tengah diawasi. Selagi pendekar Raja Wali Sakti kebingungan, mendadak sebuah benda keperakan meluncur pesat ke arahnya. Dengan sigap sekali Rangga memiringkan tubuhnya sedikit ke belakang, dan tangannya langsung bergerak menangkap benda itu. Panah perak, desis Rangga. Langsung diambilnya daun lontar yang terikat di tengah-tengah batang panah berwarna perak itu. Keningnya berkerut membaca tulisan di atas daun lontar itu. Berjalanlah membelakangi desa Sintruk. Kau akan menemukan sebuah kuil tua. Tunggu di sana. Rangga membaca dengan suara pelan. Apa maksudnya orang ini? Dengus Rangga jadi kesal sendiri. Daun lontar itu diselipkan di balik sabuknya, menyatu dengan daun-daun lontar sebelumnya. Sebentar Rangga memandangi sekitarnya, lalu berbalik membelakangi arah desa Sintruk. Kakinya mulai melangkah pergi. Meskipun benaknya dipenuhi berbagai macam pertanyaan, namun Rangga tetap menuruti kata-kata yang tertera pada daun lontar itu. Hatinya memang semakin penasaran. Apa sesungguhnya yang diinginkan orang itu? Memberi petunjuk tanpa jelas maksudnya lewat selembar daun lontar pada sebatang anak panah perak. Namun belum lagi Rangga jauh berjalan, mendadak sebuah bayangan berkelebat di depannya. Dan kini, tahu-tahu di depan pendekar Raja Wali Sakti itu sudah berdiri seorang perempuan tua yang bertongkat warna perak. Rangga terkejut juga atas kemunculan perempuan tua berbaju kumal itu. Kau benar-benar keras kepala, bocah. Dingin nada suara perempuan tua itu. Kenapa kau selalu menggangguku, Nisanak? Tanya Rangga, kesal juga terhadap perempuan tua ini. Kemunculannya selalu membuat masalah, dan selalu menghalangi kepergiannya ke daerah selatan ini. Sama sekali Rangga tidak tahu, apa keinginan perempuan tua yang tidak pernah bersedia menyebutkan namanya itu. Karena kau terlalu angkuh dan keras kepala, pendekar Raja Wali Sakti. Sahut wanita tua itu ketus. Nisanak, aku tidak kenal siapa dirimu. Aku juga tidak tahu apa maksudmu selalu menghalangi jalanku. Sebelumnya belum pernah kita bertemu, kecuali waktu itu. Dan kau muncul langsung membuat persoalan. Katakan yang sebenarnya, siapa dirimu? Dan apa maksudmu selalu menghalangi? Apa tujuanmu sebenarnya? Rangga memborong semua pertanyaan dan kekesalan hatinya. Dasar bodoh. Seharusnya kau sudah bisa mengerti, pendekar Raja Wali Sakti. Jangan berbelit-belit, Nisanak. Siapa kau ini sebenarnya? Desak Rangga tidak sabar. Kau lihat tongkatku ini, bocah. Perempuan tua itu menunjukkan tongkat peraknya. Aku dikenal dengan nama si iblis tongkat perak. Wanita tua yang memperkenalkan nama julukannya itu jadi tertegun, karena apa yang diharapkan meleset sama sekali. Semula diduganya pemuda itu bakal terkejut mendengar namanya. Tapi,
Rangga kini malah tersenyum-senyum. Iblis tongkat perak menghentakkan tongkatnya ke tanah, tepat di ujung kakinya. Nama yang hebat. Cocok untuk menidurkan anak kecil, dengus Rangga sinis. Kadal. Harus kau bayar penghinaan ini, bocah keparat. Geram si iblis tongkat perak marah. Lantas, kapan akan kau bayar keusilanmu? Tantang Rangga berbalik. Aku bukan usil, tapi memperingatkanmu. Oh, ya. Dengan cara menghambat perjalananku. Begitu. Nisanak, sudah 2 kali kau halangi jalanku. Untuk apa kau lakukan itu? Selidik Rangga. Kau sendiri, apa maksudmu ke daerah selatan ini? Iblis tongkat perak malah balik bertanya. Bukan urusanmu. Dengus Rangga sengit, kau selalu menghalangi perjalananku. Kenapa masih bertanya juga? Kau pasti sudah tahu jawabannya. Bocah sombong. Iblis tongkat perak menghentakkan tongkatnya ke tanah. Perlahan-lahan diangkat tongkat berwarna perak itu. Satu ujungnya ditujukan lurus ke arah dada pendekar Raja Wali Sakti. Saat itu bisa ditebak kalau wanita tua itu menginginkan pertarungan. Pendekar Raja Wali Sakti segera bersiap-siap menyambut serangan iblis tongkat perak. Kau tidak akan berhasil, bocah. Kembalilah. Ini peringatanku yang terakhir. Tegas dan dingin sekali nada suara si iblis tongkat perak. Juga terakhir bagimu menghalangiku, iblis tongkat perak. Sambut Rangga tidak kalah dinginnya. Kepala batu. Terimalah kematianmu. Kia. Perempuan tua itu tidak mungkin menarik serangannya kembali. Dia berteriak keras dan melompat cepat sambil mengibaskan tongkatnya ke arah kepala pendekar Raja Wali Sakti. Namun Rangga yang sudah siap sejak tadi, hanya menarik kepalanya sedikit ke belakang. Di luar dugaan, iblis tongkat perak cepat menusukkan tongkatnya begitu kibasannya melewati sasaran. Cepat-cepat Rangga memiringkan tubuhnya ke kanan. Pada saat itu juga ditarik kakinya ke belakang. Dan dengan kecepatan kilat, dihentakkan kakinya ke depan. Uts! Iblis tongkat perak terperanjat. Buru-buru ditarik tubuhnya ke belakang selangkah, dan langsung dikibaskan tongkatnya ke arah kaki pendekar Raja Wali Sakti. Namun kaki itu bisa berputar, seraya mengikuti arah kibasan tongkat itu. Dan begitu kaki Rangga menapak tanah, langsung dilentingkan tubuhnya ke depan setelah ujung kakinya bertumpu pada tanah. Segera saja dikirimkan satu tendangan keras bertenaga dalam sangat tinggi. Keparat. Dengus iblis tongkat perak terkejut. Buru-buru tubuhnya dibanteteng ke tanah dan bergulingan beberapa kali, lalu cepat-cepat melompat bangkit. Sementara itu Rangga sudah berdiri tegak dan bersikap menantang. Iblis tongkat perak mendengus kesal menyemburkan ludahnya. Sepasang matanya merah menyala bagai bola api yang hendak membakar hangus tubuh pendekar Raja Wali Sakti itu. Jangan bangga dulu dengan ilmu picisanmu itu, pendekar Raja Wali Sakti. Rasakanlah tongkatku ini. Yaat. Iblis tongkat perak kembali melompat sambil mengirimkan serangan beruntun. Hup. Kia. Untuk menghadapi serangan itu, Rangga mempergunakan jurus 9 langkah ajaib. Satu jurus yang mengandalkan kecepatan dan kelincahan gerak kaki. Itu pun masih diimbangi kelenturan tubuh dalam menghindari setiap serangan yang datang. Beberapa kibasan maupun tusukan tongkat perak itu dapat dihindarkan dengan mudah. Hal itu membuat si iblis tongkat perak semakin bertambah berang. Jurus demi jurus berlalu cepat namun iblis tongkat perak belum juga mampu mendesak pendekar Raja Wali Sakti yang hanya berkelit dan menghindar tanpa memberikan perlawanan sama sekali. Namun begitu, tidak mudah bagi iblis tongkat perak menjatuhkannya. Untuk mendesak saja sampai saat ini belum bisa dilakukannya. Dia tidak tahu kalau Rangga masih mempelajari setiap jurus yang dikeluarkan iblis tongkat perak. Hap, lepas. Tiba-tiba saja Rangga berseru nyaring. Tepat ketika ujung tongkat iblis tongkat perak menusuk ke arah dada, pendekar Raja Wali Sakti memiringkan tubuhnya ke samping. Dan tanpa diduga, tangan kanannya menghentak cepat iblis tongkat perak terperanjat setengah mati. Buru-buru ditarik pulang tongkatnya. Namun gerakannya terlambat. Dupakan tangan pendekar Raja Wali Sakti tepat mengenai bagian tengah tongkat berwarna perak itu. Ih!
Iblis tongkat perak memekik tertahan. Tenaga dalam yang dimiliki pendekar Raja Wali Sakti memang sudah mencapai tingkat sempurna. Akibatnya tongkat iblis tongkat perak terlepas begitu terhantam pukulan pendekar Raja Wali Sakti itu. Perempuan tua berjubah kumal itu langsung melompat mengejar tongkat peraknya. Namun secepat kilat, Rangga melesat mengejar pula. Buk, buk. Dalam keadaan tubuh melesat ke udara, Rangga masih sempat mengirimkan 2 tendangan keras ke arah perempuan tua itu. Tendangan yang tak terduga sama sekali itu mendarat telak di bagian dada dan perut iblis tongkat perak terpekik tertahan. Tubuhnya langsung terjungkal keras ke tanah. Hop, tep. Tangkas sekali Rangga menangkap tongkat lawannya yang melayang tinggi ke angkasa. Tubuhnya segera meluruk turun dengan tangan terkembang. Bersamaan dengan tergulingnya tubuh perempuan tua berjuluk iblis tongkat perak itu, sepasang kaki pendekar Raja Wali Sakti menapak tanah, dan langsung melesat ke arah tubuh warpa tua itu. Oh! Iblis tongkat petak terperanjat. Ujung tongkat berwarna perak yang runcing telah tertekan ke bagian tenggorokan perempuan tua itu. Saat itu, tubuhnya memang masih belum sempat bangkit. Apalagi pendekar Raja Wali Sakti juga berada tepat di sampingnya. Iblis tongkat perak menatap tajam penuh kebencian dan dendam atas kekalahannya ini, namun tidak bisa berbuat lebih. Sedikit saja melakukan gerakan, ujung tongkatnya sendiri bisa memanggang lehernya. Jawab pertanyaanku sejujur-jujurnya, atau kau tewas dengan senjatamu sendiri. Ancam Rangga tanpa tekanan nada suara sedikit pun. Iblis tongkat perak hanya mendengus saja. Kenapa kau selalu membuntutiku, perempuan iblis? Tanya Rangga datar dan dingin nada suaranya. Jawablah sendiri, sahut iblis tongkat perak ketus. Rangga menekan ujung tongkat itu lebih keras. Iblis tongkat perak mengeluh pendek. Ujung tongkat yang runcing itu mulai menyayat kulit leher perempuan tua itu. Darah mulai merembes keluar. Iblis tongkat perak meringis menahan rasa perih pada bagian lehernya yang tergores sedikit. Siapa yang memerintahmu untuk mengikutiku? Tanya Rangga lagi lebih dingin. Tidak ada seorang pun yang dapat memerintahku, bocah setan. Sahut iblis tongkat perak sinis. Lalu, apa maksudmu menghalangiku? Desak Rangga. Sudah kukatakan, kau bisa jawab sendiri. Aku tidak yakin kepalamu sekeras batu, perempuan iblis. Ancam Rangga. Tidak ada gunanya mengancamku, bocah. Kau pikir kematian membuatku gentar? Hahaha. Iblis tongkat perak malah tertawa terbahak-bahak. Lalu, tiba-tiba saja tubuh perempuan tua itu menggerinjang, dan menusukkan sendiri lehernya ke ujung tongkat itu. Rangga terkejut. Buru-buru ditarik tongkatnya, tapi terlambat. Kepala iblis tongkat perak ikut terangkat saat dihentakkan tongkat yang sudah memanggang leher perempuan tua itu hingga tembus ke belakang. Dengan kesal, Rangga mencampakkan tongkat yang telah menembus leher iblis tongkat perak. Wanita tua itu langsung diam tidak bergerak-gerak lagi. Lehernya terpanggang tongkatnya sendiri. Darah mengucur deras dari leher yang terpanggang. Rangga mendengus kesal, dan menghentakkan kakinya ke tanah. Pendekar Raja Wali Sakti benar-benar tidak menginginkan kematian perempuan tua yang berjuluk iblis tongkat perak itu. Masalahnya belum sempat diperoleh apa-apa darinya. Dengan perasaan kesal dan kemarahan yang meluap, pendekar Raja Wali Sakti itu melangkah pergi meninggalkan mayat iblis tongkat perak. Tanpa diketahui, sepasang bola mata yang tersembunyi di balik semak memperhatikan semua kejadian itu. Jaraknya memang cukup jauh. Mata itu juga memperhatikan langkah pendekar Raja Wali Sakti yang terus menuju selatan. Dan begitu tubuh Rangga lenyap, pemilik sepasang mata itu menampakkan diri. Dia kemudian langsung melesat cepat bagaikan kilat ke arah selatan, ke arah pendekar Raja Wali Sakti pergi. Bagus. Usahaku tidak sia-sia. Dia bergumam pelan sebelum pergi ke arah selatan. Gerakannya begitu cepat, sehingga dalam sekejap saja sudah lenyap bagai asap. Sementara itu Rangga yang berjalan cepat dan sudah begitu jauh, semakin masuk ke dalam hutan menuju arah selatan. Kelihatannya berjalan biasa, namun gerakan kakinya begitu ringan.
seolah-olah jalannya tidak menapak tanah. Rangga memang berjalan menggunakan ilmu meringankan tubuh agar lebih cepat sampai ke tujuan. Langkah kaki pendekar Raja Wali Sakti itu terhenti ketika di depannya menghadang sebuah bangunan kuil yang tidak begitu besar. Kuil itu terbuat dari tumpukan batu yang diukir indah. Hanya sayangnya seperti tidak terurus. Buktinya halaman kuil dikotori oleh dedaunan kering dan rumput-rumput liar. Bahkan hampir seluruh dindingnya tertutup lumut tebal. Inikah tempat yang dimaksud? Rangga bergumam pelan. Pendekar Raja Wali Sakti kembali melangkah perlahan-lahan mendekati kuil tua itu. Tatapan matanya tajam beredar ke sekeliling. Rangga diam-diam juga mengerahkan aji, pembeda gerak dan suara. Suara sekecil apapun, bisa tertangkap oleh pendengarannya. Aku mendengar tarikan napas ringan di belakang, gumam Rangga dalam hati. Pendekar Raja Wali Sakti itu tetap saja melangkah mendekati kuil itu. Dan begitu sampai di depan undakan baru, tubuhnya cepat melesat ke atas, dan langsung menyelinap di balik batu-batu kuil itu. Sesaat suasana menjadi sunyi sepi. Tidak sedikit pun terdengar suara, kecuali desiran angin. Tidak berapa lama berselang, muncul seorang berpakaian ketat putih yang menonjolkan lekuk-lekuk tubuhnya. Ayunan kakinya ringan tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Tarikan napasnya juga halus, sampai-sampai sukar didengar telinga biasa. Orang itu tetap melangkah ringan dan perlahan mendekati kuil. Dan begitu kakinya baru menapak undakan batu pertama, tiba-tiba melesat sebuah bayangan menghadangnya. Hai! Orang berpakaian ketat putih itu melompat mundur dan langsung menarik pedangnya yang tergantung di pinggang. Tapi begitu mengetahui siapa yang kini berdiri di depannya, tiba-tiba dimasukkan kembali pedangnya. Sedikit dibungkukkan tubuhnya untuk memberi hormat. Rangga yang tadi melompat menghadang, jadi heran akan sikap orang berpakaian putih itu. Wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup caping yang cukup besar. Terlebih lagi cara memakai caping dari anyaman bambu itu agak diturunkan ke depan. Tapi Rangga dapat memastikan kalau dia seorang wanita. Bentuk tubuhnya yang ramping dan dadanya membukit, sudah mengisyaratkan itu adalah wanita. "Siapa kau?" tanya Rangga tetap bersikap waspada. Beberapa peristiwa yang dialaminya selama dalam perjalanan ke selatan ini, membuat pendekar Raja Wali Sakti itu jadi lebih hati-hati. Rangga menapak turun dari undakan baru itu, dan baru berhenti setelah jaraknya dengan wanita berbaju putih itu tinggal sekitar 1 batang tombak. "Salam hormatku, pendekar Raja Wali Sakti," ucap wanita bercaping itu halus. Sekali lagi dibungkukkan tubuhnya memberi hormat. Kau tahu namaku? Siapa kau ini sebenarnya?" tanya Rangga tanpa membalas salam hormat itu. "Sebentar lagi kau akan tahu." "Tunggulah barang beberapa saat lagi," sahut wanita itu. Suaranya tetap halus dan lembut. Rangga ingin membuka suara lagi, tapi tiba-tiba terdengar suara lonceng kecil yang panjang dan tiada Henry. Suara lonceng itu tidak jelas berasal dari arah mana. Sepertinya datang dari segala penjuru. Rangga memiring-miringkan kepalanya, mencoba mencari sumber suara itu mempergunakan aji, pembeda gerak dan suara. Tapi, tetap saja suara itu membingungkannya. Dan belum lagi pendekar Raja Wali Sakti itu dapat menentukan suara lonceng itu, muncul seseorang dari balik semak belukar yang berada di bagian kanan puri ini. Seorang laki-laki bertubuh gemuk dan pendek. Perutnya buncit seperti bola. Kepalanya gundul dengan kalung dengan manik-manik besar berwarna hitam melingkar di lehernya. Tangan kanannya menggenggam sebatang tongkat kayu coklat yang bagian atasnya tersimpul sebuah lonceng kecil. Laki-laki gemuk berpakaian seperti pendeta itu melangkah ringan mendekati Rangga. Sebentar kemudian dia sudah berdiri di tengah-tengah antara pendekar Raja Wali Sakti dengan wanita berbaju putih dan bercaping besar itu. Suara lonceng berhenti, bersamaan dengan berhentinya langkah kaki laki-laki gemuk berpakaian pendeta itu. Puji bagi Sang Hyang Widi yang memberkati seluruh umat manusia di Mayapada ini. Ucap laki-laki gemuk itu ringan. Namun nada suaranya jelas terdengar penuh kewibawaan.
Laki-laki berpakaian pendeta dan berkepala gundul itu berpaling menatap Rangga, kemudian berpaling menatap wanita berbaju putih yang belum juga membuka capingnya. Kepalanya pun mengangguk beberapa kali. Digerakkan tangan kanannya yang memegang tongkat, maka suara lonceng pun terdengar kecil, namun begitu nyaring menggema. Tepat ketika suara lonceng itu berhenti, tiba-tiba dari dalam kuil bermunculan orang-orang yang membawa golok di pinggangnya. Mereka berdiri berjajar lalu membungkukkan tubuhnya pada laki-laki gemuk itu. Dan tidak berapa lama kemudian, muncul lagi beberapa wanita serta anak-anak. Rangga hampir terpekik begitu melihat Nyai Talut dan Kencana ada di antara kelompok para wanita dan anak-anak itu. Dan sebelum Rangga bisa mengerti semua ini, muncul lagi seorang pemuda tampan diikuti seorang wanita cantik memakai baju sama berwarna biru muda. Masing-masing di punggungnya tersampir sekantung anak panah berwarna perak. Sedangkan busurnya juga dari perak, yang tergenggam di tangan kanan. Mereka membungkuk di depan laki-laki gemuk berperut buncit itu. Rangga benar-benar tidak mengerti semua ini. Ditatapnya Kencana dan Nyai Talut bergantian. Tapi yang dipandang hanya menundukkan kepalanya saja, seakan-akan tidak berani menatap pendekar Raja Wali Sakti itu. Pada saat Rangga masih diliputi berbagai perasaan dan pertanyaan di hatinya, dari atas kuil meluncur sesosok tubuh berpakaian keemasan. Dan tubuh itu mendarat ringan di undakan ketujuh dari kuil itu. Semua orang serentak berlutut. Orang berpakaian indah bagai terbuat dari benang emas itu mengangkat tangannya sedikit. Maka semua orang yang berlutut, segera duduk bersila. Rangga yang masih berdiri bersama wanita bercaping itu, menatap sosok orang berwajah cantik bagai dewi dari kahyangan itu. Di atas kepalanya yang berambut panjang hitam itu, terpasang sebuah mahkota kecil bertahtakan manik-manik batu permata. Di tangannya yang halus, masing-masing menggenggam sebatang tongkat pendek dan sebuah kipas. Semuanya berwarna kuning keemasan, yang berkilat memancarkan cahaya terang. Rangga sendiri dibuat terpesona, terutama memandang wajah orang itu yang bercahaya nan cantik jelita bagai bidadari. Bersambung ke Mutiara dari Selatan bagian 5. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.